Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian ke-105. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan dalam kompetisi mahasiswa baru di Akademi Penjaga, banyak peserta menunjukkan kekuatan luar biasa. Du Guhuan terkenal dengan teknik pedang super cepat yang selalu menang dalam satu gerakan, sementara Wen Zi mengejutkan semua orang dengan kekuatan brutal yang diperkuat kabut emas Tai Tiangang. Qin An juga tampil menakjubkan setelah menembus alam pendirian fondasi. Saat kompetisi berlanjut, Ye Yunfei menghadapi berbagai lawan dengan mudah dan bahkan membuat Du Guhuan mengakui kekalahan serta memohon menjadi muridnya. Pertarungan sengit juga terjadi antara Xiao Hui dan Wen Zi. Sementara Qin An akhirnya dikalahkan Ye Yunfei hanya dengan satu pukulan. Setelah itu konflik memuncak ketika tiga ahli alam gua surga datang untuk merebut teknik kuat Ye Yunfei, namun ia dengan berani menolak mereka semua. Ketiga ahli alam gua surga itu dipenuhi kemarahan setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei. Aura membunuh mereka terasa begitu jelas, seolah-olah mereka dapat menyerang kapan saja dan melukai pemuda itu tanpa ragu. Di tengah situasi yang mencekam, Dekan Shangguan berdiri di depan Ye Yunfei dan berusaha melindunginya. Ia memberi isyarat agar Ye Yunfei tidak perlu takut. Dalam pikirannya, jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi, Ye Yunfei harus segera mencari kesempatan untuk melarikan diri menuju area inti akademi, karena di sana terdapat susunan perlindungan yang kuat. Ucapan itu membuat Ye Yunfei merasakan sedikit emosi di dalam hatinya. Ia merasa bahwa lelaki tua itu sebenarnya sangat baik kepadanya. Namun kenyataannya Ye Yunfei sama sekali tidak takut. Walaupun kekuatannya saat ini memang belum mampu menandingi para ahli alam gua surga, ia masih memiliki jubah bayangan surgawi dan menara ilusi sebagai kartu tersembunyi. Jika sesuatu yang tak terduga benar-benar terjadi, ia yakin masih dapat melarikan diri tanpa terluka. Bagaimanapun juga, Ye Yunfei telah menempuh jalan kultivasi selama 1000 tahun. Bahaya dan kesulitan apa yang belum pernah ia alami? Tidak ada alasan baginya untuk gentar hanya karena berhadapan dengan tiga ahli alam gua surga. Tiba-tiba ketiga ahli itu, Feng Yunqi, Xiao Qianfeng, dan Wei Wuji, melepaskan kekuatan mereka secara bersamaan. Ledakan energi besar langsung memenuhi udara. Gelombang kekuatan yang mengerikan menyapu seluruh arena seperti tsunami. Langit dan bumi seakan bergetar, kehampaan meraung keras, dan suasana terasa seperti kiamat yang sedang turun ke dunia. Di lapangan latihan, lebih dari separuh siswa langsung jatuh pingsan karena tidak mampu menahan tekanan energi tersebut. Inilah kengerian seorang ahli alam gua surga. Bahkan hanya dengan melepaskan tekanan energi saja sudah cukup membuat para siswa biasa di Akademi Penjaga tidak sanggup bertahan. Di tengah tekanan itu, Feng Yunqi menunjuk ke arah Ye Yunfei dengan tatapan dingin. Ia menuntut agar Akademi segera menyerahkan pemuda itu kepada mereka. Jika tidak, mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Kedua dekan tidak menjawab ancaman tersebut. Sebaliknya, mereka langsung bertindak. Kedua dekan mengibaskan lengan baju mereka secara bersamaan, melepaskan dua gelombang energi yang sangat besar namun lembut. Energi itu mendorong semua siswa di lapangan latihan keluar dari area tersebut agar mereka tidak terluka jika pertempuran benar-benar terjadi. Setelah memastikan para siswa menjauh, kedua dekan maju selangkah ke depan. Aura kuat meledak dari tubuh mereka, menghadapi tekanan dari Feng Yunqi dan dua rekannya. Suasana arena langsung menjadi sangat tegang. Seolah-olah pertempuran besar akan meletus kapan saja. Namun tepat pada saat itu, sebuah dengusan dingin tiba-tiba terdengar di udara. Sebuah suara agung bergema, menegur dengan keras siapapun yang berani membuat masalah di Akademi Penjaga. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berpenampilan biasa muncul di langit di atas arena bela diri. Jubahnya berkibar tertiup angin saat ia perlahan melangkah turun dari udara. Ketika melihat sosok itu, ekspresi Feng Yunqi, Xiao Qianfeng, dan Wei Wuji langsung berubah drastis. Orang yang baru saja muncul tidak lain adalah Xie Changkong, kepala sekolah Akademi Penjaga dan salah satu ahli paling kuat di seluruh benua Tianxuan. Para petinggi akademi, termasuk Dekan Shangguan dan Dekan You, langsung merasa sangat terkejut sekaligus gembira ketika melihatnya kembali. Mereka segera berkumpul di sekelilingnya. Bagi Akademi Penjaga, Xie Changkong adalah ahli terkuat sekaligus tulang punggung utama. Di sisi lain, Feng Yunqi, Xiao Qianfeng, dan Wei Wuji terpaksa menahan diri dan memberi salam dengan hormat. Ketiga orang itu sebelumnya berani bersikap lancang di hadapan dua dekan,
tetapi mereka sama sekali tidak berani bersikap sembarangan di hadapan Xie Changkong. Nama Xie Changkong adalah legenda yang dihormati di seluruh benua Tianxuan. Bagaimana mungkin mereka berani menantangnya secara langsung? Namun Xie Changkong bahkan tidak menjawab salah mereka. Ia hanya mengibaskan lengan bajunya dengan santai. Sekejap kemudian, tekanan energi yang sangat besar dan kuat seperti badai menerjang ke arah Feng Yunqi dan dua orang lainnya. Ketiganya langsung terpental mundur seperti daun musim gugur yang tertiup angin. Tubuh mereka meluncur jauh hingga hampir 1000 meter sebelum akhirnya berhasil berhenti. Dengan suara dingin, Xie Changkong memerintahkan mereka untuk pergi. Ia juga memperingatkan bahwa jika kejadian seperti ini terjadi lagi, Akademi Penjaga tidak akan tinggal diam. Wajah Feng Yunqi dan dua orang lainnya memerah karena marah dan malu. Namun meskipun sangat kesal, mereka tidak berani membantah. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Xie Changkong sudah cukup jelas. Jika ia ingin membunuh mereka, itu bukanlah hal yang sulit. Setelah saling berpandangan sejenak, ketiganya akhirnya memilih untuk pergi. Sambil menjauh, mereka saling bertukar pandang dengan ekspresi muram. Di dalam hati mereka, muncul kecurigaan bahwa informasi yang mereka peroleh sebelumnya mungkin salah. Mereka sebelumnya mendengar kabar bahwa Xie Changkong telah terluka parah. Namun kenyataannya ia masih mampu menunjukkan kekuatan luar biasa. Setelah ketiga ahli itu pergi, Dekan Shangguan memandang ke arah mereka dengan wajah tidak puas. Ia merasa bahwa membiarkan mereka pergi begitu saja akan membuat orang luar menganggap Akademi Penjaga mudah ditindas. Namun Xie Changkong hanya tersenyum tipis dan menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya ketiga orang itu adalah datang untuk menguji kekuatannya. Mereka ingin memastikan apakah ia benar-benar terluka atau tidak. Ketika kedua dekan menanyakan kondisi lukanya, Xie Changkong hanya menghela napas dan mengatakan bahwa masalah itu terlalu rumit untuk dijelaskan di tempat yang ramai. Kemudian ia menoleh ke arah Ye Yunfei dengan sedikit rasa ingin tahu. Ia bertanya mengapa tiga kekuatan besar itu sampai mempersulit seorang siswa seperti dirinya. Dekan Shangguan segera menjelaskan secara singkat semua yang telah terjadi sebelumnya. Mendengar cerita itu, Xie Changkong tampak sedikit terkejut dan memandang Ye Yunfei dari atas ke bawah. Ia kemudian mengulurkan tangan. Sebuah kekuatan hisap yang luar biasa langsung mengangkat tubuh Ye Yunfei ke udara dan membawanya perlahan hingga berdiri di hadapan Xie Changkong. Saat itu hati Ye Yunfei bergetar. Ia dapat merasakan bahwa kekuatan Xie Changkong berada di tingkat ke-6 alam gua surga. Alam gua surga sendiri merupakan alam yang sangat khusus dengan 10 tingkatan. Sementara Dekan Shangguan, Dekan You, Feng Yunqi, Xiao Qianfeng, dan Wei Wuji semuanya baru berada pada tingkat pertama. Namun orang yang berdiri di depannya ini sudah mencapai tingkat ke-6. Ini benar-benar seorang ahli besar. Meski begitu, Ye Yunfei juga dapat segera menyadari bahwa Xie Changkong sebenarnya sedang mengalami luka yang cukup serius. Setelah mengamati sejenak, Xie Changkong memberi beberapa nasihat kepada Ye Yunfei. Ia menjelaskan bahwa karena Ye Yunfei telah menyinggung keluarga Feng Yun, keluarga Xiao, dan sekte Shen Feng, ia harus lebih berhati-hati ketika bepergian di masa depan. Ketiga kekuatan tersebut tidak kalah kuat dari Akademi Penjaga. Namun ia juga menegaskan bahwa Ye Yunfei tidak perlu takut. Sebagai siswa Akademi, Ye Yunfei akan selalu dilindungi oleh Akademi Penjaga dari penindasan orang luar. Yang perlu dilakukan Ye Yunfei hanyalah fokus pada kultivasi. Ye Yunfei mengangguk dan menyatakan bahwa ia mengerti. Setelah itu Xie Changkong menyuruhnya kembali dan menunggu pengaturan hadiah untuk kompetisi peringkat mahasiswa baru yang baru saja berakhir. Ketika melihat Ye Yunfei pergi, Xie Changkong diam-diam memuji ketenangan pemuda itu. Sebagai kepala akademi dan ahli alam gua surga, biasanya para siswa akan merasa takut ketika berhadapan dengannya. Namun Ye Yunfei tetap tenang sepanjang pertemuan itu, tidak rendah hati tetapi juga tidak sombong. Sikap itu membuatnya sangat menghargai Ye Yunfei. Tak lama kemudian Dekan Shangguan mengumumkan bahwa turnamen peringkat mahasiswa baru telah resmi berakhir. Xie Changkong kemudian memimpin para petinggi akademi menuju area inti akademi, sementara para siswa yang berkumpul di sekitar arena bela diri juga mulai bubar satu persatu. Ketika Ye Yunfei meninggalkan arena, pikirannya kembali teringat pada kejadian hari itu. Di dalam hatinya muncul niat membunuh yang kuat terhadap tiga orang tadi, Feng Yunqi, Xiao Qianfeng, dan Wei Wuji. Ia diam-diam bersumpah bahwa suatu hari nanti ia pasti akan membuat ketiga bajingan tua itu membayar semuanya. Setelah keributan besar di arena bela diri berakhir, Ye Yunfei berjalan meninggalkan tempat itu dengan tenang. Tidak lama kemudian, sebuah suara tergesa-gesa terdengar dari belakangnya. Wu Heishan berlari cepat sambil memanggilnya agar menunggu.
Ia segera menyusul Ye Yunfei dengan wajah penuh kegembiraan. Xiao Hui dan Yuan Dayong juga mengikuti dari belakang. Wu Heishan berjalan sangat dekat di belakang Ye Yunfei sambil terus memuji tanpa henti. Ia mengungkapkan betapa luar biasanya penampilan Ye Yunfei hari itu. Dalam ingatannya, pemandangan ketika Ye Yunfei menjatuhkan Feng Yunao dengan satu pukulan telapak tangan benar-benar membuatnya sangat puas menonton. Ia juga menyinggung Qin An yang telah menembus alam pendirian fondasi dan bahkan memiliki tubuh roh surgawi. Namun menurutnya semua itu tidak ada artinya karena Qin An tetap saja dihantam oleh Ye Yunfei hanya dengan satu pukulan. Dengan penuh kebanggaan ia menyatakan bahwa Ye Yunfei benar-benar pantas menjadi yang nomor satu. Sementara Wu Heishan terus memuji tanpa henti, Xiao Hui berjalan di samping Ye Yunfei dengan tenang. Mata indahnya sesekali menatap Ye Yunfei, dan di dalam tatapan itu terdapat sedikit aura yang berbeda dari biasanya. Selain mereka bertiga, ada satu orang lagi yang diam-diam menyusul dari belakang. Orang itu adalah Du Guhuan. Namun berbeda dengan Wu Heishan yang banyak bicara, Du Guhuan adalah orang yang pendiam dan tertutup. Ia tidak suka berbicara banyak, sehingga sepanjang perjalanan ia hanya mengikuti dari belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, mereka semua kembali ke area tempat tinggal para murid baru. Di sana, Du Guhuan memandang Ye Yunfei dengan ragu-ragu seolah ingin mengatakan sesuatu. Melihat hal itu, Ye Yunfei dengan santai menjentikkan jarinya. Sebuah gulungan giok langsung terbang keluar dari tangannya dan mendarat tepat di depan Du Guhuan. Itu adalah teknik pedang yang sebelumnya disebutkan Ye Yunfei, teknik 1000 pedang. Ye Yunfei dengan tenang menyuruh Du Guhuan membawa teknik itu kembali untuk dipelajari dan dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Begitu mendengar kata-kata itu, Du Guhuan langsung mengambil gulungan giok tersebut dengan penuh kegembiraan. Tanpa ragu ia berlutut dengan keras di hadapan Ye Yunfei dan memberi hormat dengan sangat hikmat sebagai tanda terima kasih. Setelah itu ia segera pergi menuju kediamannya sendiri. Tanpa membuang waktu sedikit pun, ia langsung mulai mempelajari dan berlatih teknik pedang 1000 absolut yang baru saja diterimanya. Setelah Du Guhuan pergi, Ye Yunfei menoleh kepada Wu Heishan, Xiao Hui, dan Yuan Dayong. Ia menyuruh mereka kembali untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, terutama Wu Heishan dan Yuan Dayong yang kekuatannya masih berada di tingkat alam suci, kekuatan itu terlalu rendah. Xiao Hui mengangguk setuju ketika mendengar kata-kata itu. Ia menyadari bahwa kekuatan mereka memang masih terlalu lemah. Ia teringat kembali pertandingan hari ini, terutama saat dirinya dikalahkan oleh Qin An. Hal itu membuatnya merasa sedikit frustrasi. Qin An yang berasal dari wilayah timur ternyata sudah berhasil menembus alam pendirian fondasi. Sejak mengaktifkan fisik Phoenix sejati miliknya, Xiao Hui perlahan mulai merasakan kebanggaan sebagai anggota klan Phoenix sejati. Ia tidak lagi ingin berada di bawah orang lain. Wu Heishan kemudian menepuk dadanya dengan penuh semangat. Ia menyatakan bahwa ia akan segera kembali mengasingkan diri untuk berlatih dan mencoba menembus alam kondensasi. Yuan Dayong juga menyatakan niat yang sama. Setelah mengatakan itu, keduanya segera berbalik dan kembali ke tempat kultivasi masing-masing untuk berlatih dengan serius. Pertandingan hari itu benar-benar memberikan dampak yang besar bagi mereka. Kini hanya Xiao Hui dan Ye Yunfei yang masih berdiri di tempat. Dengan tatapan sedikit khawatir di matanya yang indah, Xiao Hui menatap Ye Yunfei dan mengingatkan bahwa Ye Yunfei telah menyinggung 3 tokoh besar hari ini. Ia merasa bahwa ketiga orang itu kemungkinan besar akan menimbulkan masalah lagi di masa depan. Ye Yunfei hanya menjawab dengan santai bahwa ia tidak takut pada mereka. Namun Xiao Hui tetap merasa khawatir. Menurutnya, ketiga orang itu terlalu kuat dan Ye Yunfei bukanlah tandingan mereka. Ia menyarankan agar Ye Yunfei tetap berhati-hati. Mendengar itu, Ye Yunfei hanya tersenyum tipis dan berkata dengan nada mengejek bahwa bahkan jika ketiga orang tua itu tidak mencarinya, suatu hari nanti ia sendiri yang akan mencari mereka. Ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Sebagai mantan Kaisar Langit, Ye Yunfei memang bukan orang yang bisa dianggap remeh. Mendengar jawaban itu, Xiao Hui menjadi sedikit terdiam. Ia merasa pria di depannya ini benar-benar terlalu arogan. Namun pada akhirnya ia hanya bisa mengingatkan sekali lagi agar Ye Yunfei berhati-hati dalam segala hal. Setelah itu ia mengatakan bahwa ia akan kembali untuk berlatih. Sebelum pergi, Xiao Hui kembali menatap Ye Yunfei dengan mata indahnya, lalu berbalik dan berjalan meninggalkan tempat itu. Ye Yunfei memandang punggung Xiao Hui yang anggun dan menawan. Ia tidak bisa menahan diri untuk tersenyum kecil. Setelah itu, Ye Yunfei kembali ke halaman kecilnya sendiri dan langsung memasuki ruangan rahasia untuk berkultivasi.
Di dalam ruangan rahasia itu, Ye Yunfei duduk bersila sambil merenung. Ia menyadari bahwa para ahli paling kuat di benua Tianxuan saat ini kemungkinan besar adalah mereka yang berada di alam gua surga. Dengan kekuatannya saat ini, Ye Yunfei hanya mampu melawan seseorang di tahap akhir alam pendirian fondasi. Jika ia bertemu seorang ahli dari alam cairan mendalam atau bahkan alam gua surga, ia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Karena itu ia menyadari bahwa dirinya harus segera meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Ia juga memahami bahwa mulai sekarang keluarga Feng Yun, keluarga Xiao, dan sekte Shen Feng pasti akan mengawasinya dengan ketat. Semua itu karena teknik roda totem 9 istana yang ia gunakan terlalu luar biasa. Dalam dunia seni bela diri, teknik kultivasi, keterampilan tempur, dan sumber daya selalu menjadi sesuatu yang diperebutkan tanpa henti. Feng Yunqi, Xiao Qianfeng, dan Wei Wuji jelas tidak akan menyerah begitu saja. Sementara itu, di dalam sebuah istana yang berada di area inti Akademi Penjaga, sebuah pertemuan penting sedang berlangsung. Xie Changkong duduk di kursi utama. Di kedua sisinya duduk Dekan Shangguan, Dekan You, dan beberapa tetua akademi. Dekan Shangguan bertanya dengan serius mengenai luka yang diderita Xie Changkong. Ia ingin memastikan apakah benar Xie Changkong diserang oleh musuh kuat dari luar wilayah hingga menyebabkan luka tersebut. Mendengar pertanyaan itu, Xie Changkong mulai menjelaskan kejadian yang sebenarnya. 6 bulan sebelumnya, ia tiba-tiba menerima kabar bahwa musuh kuat dari luar dunia berencana menembus batas dan menyerang benua Tianxuan. Karena itu, ia bersama 6 tetua Akademi Penjaga segera berangkat menuju kota penjaga untuk menyelidiki. Namun sebelum mereka tiba di kota tersebut, mereka tiba-tiba disergap oleh sekelompok ahli misterius. Dalam serangan mendadak itu, Xie Changkong dan ke-6 tetua semuanya mengalami luka serius. Beruntung mereka masih bisa melarikan diri dengan susah payah dan akhirnya berhasil memasuki kota penjaga untuk memulihkan diri. Mendengar cerita itu, Dekan Shangguan dan para tetua lainnya sangat terkejut. Ketujuh orang itu adalah pilar terkuat Akademi Penjaga. Jika mereka semua terluka, maka kekuatan akademi akan sangat terganggu. Pada saat itu tiba-tiba Xie Changkong memuntahkan seteguk darah. Wajahnya langsung menjadi jauh lebih pucat. Para petinggi akademi langsung panik. Namun Xie Changkong menjelaskan bahwa ia tadi memaksakan diri menggunakan kekuatan sehingga memperparah luka dalamnya. Baru saat itu semua orang benar-benar menyadari betapa serius luka yang ia derita. Ketika Dekan Shangguan bertanya tentang kondisi 6 tetua lainnya, Xie Changkong hanya menghela napas dan mengatakan bahwa keadaan mereka hampir sama dengannya. Kabar itu membuat hati semua orang menjadi semakin berat. 7 ahli terkuat Akademi Penjaga semuanya terluka. Ini benar-benar pukulan besar bagi akademi. Dekan Shangguan kemudian bertanya apakah benar para penyerang itu berasal dari luar dunia. Namun Xie Changkong menjawab bahwa hal itu masih sulit dipastikan. Bahkan ada kemungkinan bahwa para penyerang itu sebenarnya berasal dari benua Tianxuan sendiri. Ia mencurigai bahwa ada seseorang yang sedang mencoba menargetkan Akademi Penjaga. Karena itu ia memperingatkan semua orang agar lebih berhati-hati selama beberapa waktu ke depan. Dekan You merasa bingung karena Akademi Penjaga tidak pernah menyinggung siapapun. Ia tidak mengerti mengapa tiba-tiba ada pihak yang ingin menyerang mereka. Namun Xie Changkong kemudian menyebutkan satu kemungkinan. Menurutnya, semua ini mungkin berkaitan dengan monumen penjaga. Mendengar kata-kata itu, para petinggi akademi langsung menjadi sangat khawatir. Jika seseorang benar-benar mencoba mencuri monumen penjaga, maka situasi Akademi Penjaga ke depan akan menjadi sangat berbahaya. Di benua Tianxuan, terdapat sebuah legenda kuno yang sangat terkenal tentang prasasti penjaga. Kisah itu telah beredar selama bertahun-tahun dan tertanam kuat di hati para praktisi bela diri di seluruh benua. Konon pada masa lalu, sang pelindung yang legendaris awalnya hanyalah seorang kultivator pengembara biasa. Ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan kekuatannya pada saat itu bahkan dianggap sangat lemah. Namun suatu hari takdirnya berubah secara drastis. Sang pelindung secara tidak sengaja menemukan sebuah reruntuhan kuno yang misterius. Dari reruntuhan tersebut ia memperoleh banyak keuntungan dan warisan yang luar biasa. Sejak saat itu kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan hingga akhirnya ia menjadi ahli terkuat di seluruh benua Tianxuan. Prasasti penjaga sendiri merupakan sebuah artefak magis yang dibawa oleh sang pelindung dari reruntuhan kuno tersebut. Yang membuat artefak itu semakin berharga adalah karena di dalam prasasti penjaga terdapat petunjuk mengenai lokasi reruntuhan kuno tempat sang pelindung memperoleh kekuatannya. Bahkan lebih mengejutkan lagi, menurut legenda, manfaat yang diperoleh sang pelindung dari reruntuhan kuno itu sebenarnya hanyalah sebagian kecil saja.
Artinya masih ada banyak harta karun lain yang tersembunyi di dalam reruntuhan tersebut dan belum pernah ditemukan siapapun. Bayangkan saja. Sang pelindung hanya memperoleh sebagian kecil dari warisan itu, namun ia sudah mampu menjadi ahli terkuat di benua Tianshuan. Sulit dibayangkan betapa berharganya harta karun yang masih tersembunyi di dalam reruntuhan kuno tersebut. Karena itulah sejak lama banyak praktisi bela diri di benua Tianshuan mendambakan prasasti penjaga. Namun hingga kini tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah. Alasannya sederhana. Akademi Penjaga merupakan salah satu kekuatan paling kuat di benua Tianshuan. Tidak ada yang berani secara terang-terangan mencoba merebut prasasti penjaga dari tangan mereka. Di dalam istana di area inti akademi, Xie Changkong memberikan perintah dengan suara serius agar pertahanan akademi diperkuat selama beberapa waktu ke depan. Ia juga menekankan agar semua orang lebih berhati-hati dalam menghadapi segala kemungkinan. Dekan Shangguan segera mengangguk menerima perintah tersebut. Para petinggi akademi lainnya juga terlihat sangat khawatir. Alasannya jelas. 7 ahli terkuat akademi penjaga saat ini semuanya mengalami luka serius. Jika pada saat seperti ini ada kekuatan lain yang datang untuk merebut prasasti penjaga, maka konsekuensinya akan sangat sulit dibayangkan. Prasasti penjaga bukan sekadar artefak biasa. Ia merupakan peninggalan sang pelindung dan simbol paling penting dari akademi penjaga. Nilainya sangat besar. Sementara itu, di tempat lain, Ye Yunfei sedang beristirahat dengan tenang di dalam sebuah ruangan rahasia di halaman kecilnya. Tiba-tiba ia merasakan seseorang mendarat di halaman. Orang itu adalah Su Qingluo. Begitu merasakan kehadiran seseorang, Ye Yunfei segera membuka matanya. Ketika ia menyadari siapa yang datang, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi gembira. Ia segera berdiri dan keluar dari ruangan rahasia. Di halaman kecil itu, Su Qingluo juga tampak sangat senang melihat Ye Yunfei. Ia tidak bisa menahan diri untuk melangkah mendekat. Mata indahnya menatap Ye Yunfei dengan kelembutan yang dalam. Sejak meninggalkan kota Bulan Sabit, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar bertemu kembali. Selama waktu itu, Su Qingluo sangat merindukan Ye Yunfei. Setelah mengamati aura di tubuh Su Qingluo, Ye Yunfei merasa cukup terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Su Qingluo sudah berhasil menembus hingga tahap akhir alam pendirian fondasi. Su Qingluo kemudian menjelaskan alasannya. Sejak kecil ia sebenarnya telah mempraktikkan sebuah teknik rahasia milik keluarga Su yang secara sengaja menekan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Teknik itu membuatnya tidak dapat melakukan terobosan dalam waktu yang lama sehingga kekuatannya sebelumnya tampak sangat lemah. Namun belum lama ini, setelah ia kembali ke keluarganya, ia menjalani sebuah ritual pembaptisan menggunakan teknik rahasia keluarga. Setelah itu kekuatan spiritual yang selama ini ditekan langsung dilepaskan. Akibatnya ia mengalami beberapa terobosan berturut-turut. Berkat rekomendasi keluarganya, ia kemudian langsung diterima sebagai siswa unggulan di Akademi Penjaga. Ye Yunfei mengangguk setelah mendengar penjelasan itu. Teknik seperti itu memang bukan sesuatu yang aneh di dunia kultivasi. Pada tahap awal seseorang sengaja menahan terobosan agar dapat mengumpulkan fondasi yang lebih dalam, lalu ketika waktunya tiba potensi tersebut dilepaskan sekaligus. Su Qingluo kemudian memuji Ye Yunfei. Menurutnya Ye Yunfei benar-benar luar biasa. Ia bahkan memperkirakan bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei sekarang sudah cukup untuk melawan seorang kultivator tahap akhir alam pendirian fondasi. Ye Yunfei hanya tertawa ringan menanggapi pujian itu. Namun tak lama kemudian Su Qingluo kembali menunjukkan ekspresi khawatir. Ia mengingatkan Ye Yunfei bahwa hari ini ia telah menyinggung Feng Yunqi, Xiao Qianfeng, dan Wei Wuji. Ketiga orang itu adalah ahli kuat dari alam gua surga, dan di belakang mereka terdapat kekuatan besar di Zhongzhou. Ye Yunfei hanya mengangguk santai. Setelah itu Su Qingluo mengeluarkan sebuah token dan memberikannya kepada Ye Yunfei. Token itu adalah tanda pengenal keluarga Su. Keluarga Su memiliki banyak bisnis di berbagai wilayah Zhongzhou. Dengan token tersebut, Ye Yunfei bisa mendapatkan diskon 30% untuk semua pembelian di properti keluarga Su. Bahkan dalam banyak kasus, ia bisa memperoleh barang secara gratis. Tidak hanya itu. Su Qingluo juga mengeluarkan sebuah cincin spasial. Cincin itu memiliki kualitas sangat tinggi dengan ruang penyimpanan yang sangat luas. Di dalamnya terdapat berbagai macam kristal spiritual, ramuan, tumbuhan obat, serta berbagai material langka dan berharga. Melihat semua itu, Ye Yunfei merasa sedikit terharu. Ia menyadari bahwa Su Qingluo juga membutuhkan sumber daya kultivasi tersebut dan menyarankannya untuk menyimpannya sendiri. Namun Su Qingluo tidak menerima penolakan.
Ia langsung menggenggam tangan Ye Yunfei dan memasukkan token serta cincin spasial itu ke telapak tangannya. Ketika kulit mereka bersentuhan, wajah Su Qingluo sedikit memerah. Namun di dalam hatinya ia merasa sangat bahagia. Melihat ketulusan itu, Ye Yunfei akhirnya tidak tega menolak dan menerima pemberian tersebut. Su Qingluo kemudian menghabiskan hampir sepanjang hari bersama Ye Yunfei di halaman kecilnya. Bagi Su Qingluo, momen itu terasa sangat berharga. Bersama Ye Yunfei membuatnya merasa sangat bahagia. Barulah setelah hari hampir berakhir, Su Qingluo akhirnya pergi. Tidak lama setelah kepergian Su Qingluo, token identitas Ye Yunfei tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan muncul di dalamnya. Pesan itu menyatakan bahwa 6 siswa terbaik dalam kompetisi peringkat mahasiswa baru diminta segera datang ke aula kehormatan. Mereka akan memasuki kolam naga surgawi untuk berkultivasi. Mendengar hal itu, Ye Yunfei langsung merasa penuh antisipasi. Tidak lama kemudian Xiao Hui datang dengan wajah gembira. Ia memberitahu Ye Yunfei bahwa akademi telah memanggil mereka ke aula kehormatan. Du Guhuan juga tiba hampir pada saat yang bersamaan. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei memimpin mereka berdua. Ia melompat ke udara dan terbang menuju aula kehormatan. Xiao Hui dan Du Guhuan segera mengikuti dari belakang. Aula kehormatan merupakan sebuah istana besar yang sangat megah. Di dalam aula tersebut, Dekan Shangguan sudah menunggu. Feng Yunao, Qin An, dan Wen Zi juga telah tiba lebih dahulu. Begitu melihat Ye Yunfei, mata Feng Yunao langsung dipenuhi kebencian dan amarah. Namun yang mengejutkan Ye Yunfei adalah bahwa luka Feng Yunao tampaknya telah pulih sepenuhnya. Hal yang sama juga terjadi pada Qin An. Ye Yunfei bahkan menyadari bahwa meskipun Feng Yunqi sebelumnya datang membuat masalah di akademi, pihak akademi penjaga tetap mengizinkan Feng Yunao tinggal. Hal ini menunjukkan betapa besar dan terbukanya sikap akademi tersebut. Ye Yunfei hanya melirik sekilas Feng Yunao dan Qin An sebelum mengabaikan mereka. Dalam pikirannya, jika mereka berani memprovokasi dirinya lagi, ia tidak akan ragu menghajar mereka sampai mati. Berbeda dengan dua orang itu, Wen Zi justru tampak sangat senang ketika melihat Ye Yunfei. Ia segera berlari mendekat dengan wajah berseri-seri. Gadis kecil itu dengan penuh semangat memuji kekuatan Ye Yunfei. Ia mengaku sangat senang melihat Ye Yunfei memukuli Feng Yunao, bahkan merasa seperti dendamnya ikut terbalaskan. Hal itu membuat ekspresi Feng Yunao langsung menjadi sangat dingin. Namun Wen Zi tampaknya tidak peduli. Ia bahkan menyatakan dengan bangga bahwa Ye Yunfei adalah orang yang telah ia pilih sebelumnya dan ia akan menepati janjinya untuk mengizinkan Ye Yunfei mendekatinya. Melihat suasana yang mulai ramai, Dekan Shangguan akhirnya berbicara. Ia menyatakan bahwa ke-6 orang di hadapannya telah berhasil masuk 6 besar kompetisi mahasiswa baru. Sebagai hadiah, mereka semua berhak memasuki kolam naga surgawi untuk berkultivasi selama 3 hari. Setelah mengatakan itu, Dekan Shangguan menyatakan bahwa sekarang ia akan membawa mereka menuju kolam naga surgawi. Mendengar penjelasan dari Dekan Shangguan, ke-6 siswa yang berdiri di hadapannya langsung dipenuhi rasa bersemangat. Hal itu karena kolam naga surgawi merupakan salah satu tanah pusaka kultivasi yang paling terkenal di dalam akademi penjaga. Tempat ini selalu menjadi dambaan para siswa yang ingin meningkatkan kekuatan mereka. Menurut legenda yang beredar di akademi, kolam naga surgawi mengandung sari darah dari klan naga surgawi. Para pendekar bela diri yang memasuki kolam tersebut untuk berkultivasi tidak hanya akan mengalami peningkatan kekuatan, tetapi juga akan mengalami proses pembersihan sumsum tulang serta pemurnian tulang mereka. Proses ini dipercaya mampu meningkatkan bakat bela diri seseorang secara signifikan. Karena manfaatnya yang sangat besar, bahkan para siswa unggulan di akademi tidak dapat dengan mudah memasuki kolam naga surgawi. Mereka harus mengajukan permohonan khusus kepada akademi dan menunggu persetujuan terlebih dahulu sebelum diizinkan untuk berkultivasi di sana. Oleh sebab itu, kesempatan untuk memasuki kolam naga surgawi merupakan kesempatan yang sangat berharga dan jarang diperoleh. Setelah memberikan penjelasan singkat tersebut, Dekan Shangguan memimpin ke-6 siswa keluar dari istana aula kehormatan. Ia melangkah menuju udara dan terbang menuju wilayah inti akademi yang dipenuhi deretan pegunungan tinggi yang menjulang. Ke-6 siswa segera mengikuti dari belakang tanpa ragu. Beberapa saat kemudian mereka tiba di depan sebuah lembah yang tampak sangat terlindungi. Lembah itu dijaga oleh beberapa lapisan formasi yang sangat kuat. Ketika Dekan Shangguan membawa mereka ke pintu masuk lembah dan menggerakkan tangannya, satu persatu formasi pelindung yang tersembunyi mulai terbuka secara otomatis. Jumlah formasi yang melindungi tempat ini ternyata sangat banyak, mencapai lebih dari selusin formasi besar.
Keberadaan begitu banyak lapisan perlindungan menunjukkan bahwa Akademi Penjaga benar-benar sangat menghargai tempat tersebut. Setelah semua formasi terbuka, Dekan Shangguan memimpin ke-6 siswa memasuki lembah. Di bagian terdalam lembah itu terdapat sebuah kolam air yang sangat luas. Airnya tampak jernih seperti kristal dan memancarkan kilau warna-warni yang indah seperti batu kalsedon yang berharga. Kolam tersebut memiliki luas hingga beberapa ratus meter persegi. Seluruh area di sekitar kolam dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat kuat dan murni. Bahkan sebelum seseorang benar-benar mendekati tepi kolam, tubuhnya sudah merasakan sensasi ringan dan nyaman seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi lebih segar. Selain itu, dari kedalaman kolam juga terasa aura yang sangat misterius. Sensasi yang muncul membuat siapapun yang berdiri di sekitarnya merasa bahwa di dalam kolam tersebut terdapat kekuatan yang luar biasa. Salah satu siswa, Wenzi, langsung merasakan perubahan pada tubuhnya. Energi spiritual yang sangat padat di tempat itu membuatnya merasa seolah-olah ia hampir mencapai sebuah terobosan. Melihat reaksi para siswa, Dekan Shangguan kemudian menjelaskan bahwa kolam besar di hadapan mereka adalah kolam naga surgawi. Ia memberitahu bahwa selama 3 hari ke depan mereka akan berkultivasi di tempat tersebut. Kesempatan seperti ini sangat langka sehingga mereka harus menghargainya dengan sungguh-sungguh. Tempat ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh Akademi kepada 6 siswa terbaik dalam kompetisi peringkat mahasiswa baru. Setelah itu Dekan Shangguan menggerakkan tangannya dan mengeluarkan 6 cincin spasial. Ke-6 cincin tersebut terbang menuju para siswa dan berhenti di hadapan masing-masing dari mereka. Kemudian Dekan Shangguan memberikan peringatan yang sangat serius mengenai aturan berkultivasi di kolam naga surgawi. Ia menegaskan bahwa selama berkultivasi mereka sebaiknya tetap berada di permukaan air. Ia secara khusus memperingatkan bahwa mereka tidak boleh menyelam hingga kedalaman lebih dari 100 meter. Jika mereka melakukannya, dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini mereka pasti tidak akan mampu bertahan hidup. Bahkan bagi Dekan Shangguan sendiri, menyelam hingga kedalaman lebih dari 2000 meter masih memiliki risiko yang sangat besar. Karena itu ia meminta mereka mengingat peringatan tersebut dengan baik. Namun selama mereka hanya berkultivasi di permukaan air, tidak akan ada bahaya yang mengancam. Setelah memberikan semua instruksi tersebut, Dekan Shangguan meninggalkan lembah. Setelah kepergian Dekan Shangguan, ke-6 siswa yang tersisa di lembah memusatkan perhatian mereka pada kolam yang luas di hadapan mereka. Air kolam yang jernih tampak seperti permata biru raksasa. Energi spiritual yang sangat kaya terus keluar dari permukaan air dan membentuk kabut tipis yang perlahan naik ke udara. Lingkungan yang dipenuhi energi spiritual seperti ini jelas merupakan tempat yang sangat ideal untuk berkultivasi. Pada saat itu Feng Yunao memandang Ye Yunfei dengan tatapan penuh kebencian yang mendalam. Di dalam hatinya terdapat niat membunuh yang sangat kuat. Sejak awal ia selalu memandang dirinya sebagai seorang jenius yang luar biasa. Namun sejak memasuki Akademi Penjaga dan bertemu dengan Ye Yunfei, ia justru mengalami kegagalan berulang kali. Hal itu membuatnya menaruh kebencian yang sangat dalam terhadap Ye Yunfei. Dalam hatinya, hubungan antara mereka berdua sudah berubah menjadi permusuhan yang tidak mungkin didamaikan. Meskipun emosinya hampir tidak dapat dikendalikan, Feng Yunao tetap menahan dirinya. Ia menyadari bahwa saat ini ia bukanlah lawan Ye Yunfei. Pada akhirnya ia hanya menahan amarahnya dan memutuskan untuk memasuki kolam. Ia duduk bersila di atas permukaan air dan mulai berkultivasi. Qin An juga memandang Ye Yunfei sekilas sebelum memasuki kolam dan memilih sebuah tempat untuk berkultivasi. Walaupun di permukaan ia tampak tenang, di dalam hatinya ia menyimpan kebencian yang sangat dalam. Namun ia menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, menantang Ye Yunfei hanya akan membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu ia memilih untuk bersabar dan menunggu kesempatan di masa depan. Xiao Hui kemudian mengingatkan semua orang bahwa kesempatan untuk berkultivasi di kolam naga surgawi sangat langka sehingga mereka tidak boleh membuang waktu. Wenzi juga segera memasuki kolam. Setelah itu Ye Yunfei, Xiao Hui, dan Du Guhuan juga memasuki kolam satu persatu. Mereka masing-masing menemukan tempat yang sesuai lalu duduk bersila di atas permukaan air untuk memulai kultivasi mereka. Saat duduk di atas permukaan air, Ye Yunfei menatap ke arah kolam di bawahnya sambil merenung dalam hati. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa kolam ini benar-benar mengandung sari darah dari klan naga surgawi. Namun menurutnya kemungkinan itu sebenarnya sangat kecil. Klan naga surgawi merupakan salah satu ras paling elit di seluruh alam semesta dan berbagai dunia. Jumlah mereka sangat langka dan darah mereka memiliki status yang sangat mulia. Setiap naga surgawi memiliki kekuatan yang luar biasa dan sangat menakutkan. Dengan kekuatan mereka, menghancurkan sebuah benua atau bahkan sebuah bintang bukanlah sesuatu yang sulit.
Di sebuah tempat yang relatif terbelakang seperti benua Tianshuan, kemungkinan keberadaan garis keturunan klan naga surgawi sangatlah kecil. Meskipun demikian, Ye Yunfei tetap memutuskan untuk mencobanya. Ia mulai mengedarkan kitab suci 9 Yang. Dalam waktu singkat energi spiritual yang sangat padat di sekitar kolam mulai berkumpul menuju tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak lama kemudian Ye Yunfei sudah menyerap hampir setengah dari energi spiritual yang berada di permukaan kolam. Perubahan besar dalam aliran energi spiritual tersebut membuat para siswa lain segera menyadari sesuatu yang tidak biasa. Mereka membuka mata dan menatap Ye Yunfei dengan ekspresi terkejut. Namun Ye Yunfei tetap duduk bersila dengan tenang tanpa membuka matanya. Ia bahkan mulai menyerap lebih banyak energi spiritual dari arah tempat Feng Yunao berada. Akibatnya energi spiritual di sekitar Feng Yunao menjadi jauh lebih tipis dibandingkan sebelumnya. Ye Yunfei memiliki garis ilahi kekacauan serta mengolah kitab suci 9 Yang. Baik dalam jumlah maupun kecepatan penyerapan energi spiritual, hampir tidak ada praktisi lain yang dapat menandinginya. Feng Yunao merasakan perubahan tersebut dan amarahnya semakin meningkat. Tubuhnya bahkan sedikit bergetar karena menahan kemarahan. Namun pada akhirnya ia tetap menahan diri dan melanjutkan kultivasinya. Sementara itu, Ye Yunfei yang terus menyerap energi spiritual dari kolam tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa. Di dalam energi spiritual yang ia serap terdapat jejak esensi garis keturunan dari makhluk yang sangat kuat. Setelah merasakannya dengan lebih teliti, Ye Yunfei menyadari bahwa air di kolam ini memang mengandung inti dari garis keturunan klan naga banjir surgawi. Meskipun garis keturunan klan naga banjir surgawi masih berada satu tingkat di bawah klan naga surgawi, ras ini tetap termasuk dalam ras yang sangat kuat. Bahkan dalam beberapa legenda kuno disebutkan bahwa klan naga banjir surgawi sebenarnya merupakan keturunan dari klan naga surgawi yang garis keturunannya tidak cukup murni. Jika seorang anggota naga banjir surgawi mampu terus berkultivasi dan berevolusi hingga tingkat yang sangat tinggi, ia akhirnya dapat berubah menjadi anggota sejati dari klan naga surgawi. Dengan kata lain, klan naga banjir surgawi dan klan naga surgawi kemungkinan besar berasal dari sumber ras yang sama di masa lalu. Ye Yunfei merasakan bahwa air di dalam kolam tersebut mengandung sesuatu yang sangat istimewa. Ia menyadari bahwa kolam-kolam itu mengandung intisari garis keturunan dari klan naga surgawi. Perasaan aneh muncul dalam benaknya, seolah-olah ada sesuatu yang tidak biasa tersembunyi di dasar kolam itu. Untuk memastikan dugaannya, Ye Yunfei segera menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalam air kolam dan mulai merasakan kedalamannya secara perlahan. Ketika kekuatan jiwanya mencapai kedalaman sekitar 500 meter, Ye Yunfei merasakan adanya tekanan yang mulai muncul dari bawah. Tekanan itu terasa sangat khas, bukan sekadar tekanan biasa dari energi spiritual. Ia segera menyadari bahwa tekanan tersebut tampak seperti tekanan yang berasal dari garis keturunan. Pikiran yang sulit dipercaya langsung muncul di benak Ye Yunfei. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa di bawah kolam tersebut mungkin terdapat seekor naga surgawi. Namun ia masih belum mengetahui apakah naga surgawi itu masih hidup atau sudah mati. Jika makhluk itu masih hidup, dengan kekuatannya saat ini ia tentu tidak akan mampu melawannya. Sebaliknya, jika naga surgawi itu sudah mati, maka keberadaannya akan setara dengan harta karun yang sangat berharga. Dengan pemikiran tersebut, Ye Yunfei terus memperdalam penelusuran kekuatan jiwanya ke dalam kolam. Ketika kekuatan jiwanya mencapai kedalaman sekitar 1 kilometer, tekanan yang ia rasakan semakin meningkat. Ketika kekuatan jiwanya mencapai kedalaman 2000 meter, tekanan garis keturunan yang kuat menjadi semakin jelas. Tekanan tersebut terus meningkat hingga mulai menghalangi kekuatan jiwanya untuk merasakan lebih jauh ke bawah. Setelah mempertimbangkan situasi itu, Ye Yunfei memutuskan untuk mengambil langkah yang berisiko. Ia memilih untuk turun langsung ke dalam kolam untuk melihat keadaan sebenarnya di dasar kolam tersebut. Tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam air kolam. Ketika ia mencapai kedalaman sekitar 100 meter, tekanan kuat dari garis keturunan mulai terasa dengan sangat jelas dari arah bawah. Ye Yunfei merasakan tubuhnya mulai semakin sulit digerakkan. Ia segera menyadari bahwa peringatan yang diberikan oleh Dekan Shangguan sebelumnya memang benar. Menyelam hingga kedalaman lebih dari 100 meter akan menyebabkan seseorang mengalami tekanan garis keturunan yang sangat kuat, yang dapat dengan mudah membuat tubuh seseorang hancur dan mati. Meskipun demikian, bagi Ye Yunfei tekanan semacam itu bukanlah masalah yang tidak dapat diatasi. Sebagai seseorang yang pernah menjadi kaisar langit, ia memiliki banyak cara untuk menghadapi situasi seperti ini. Ia memahami bahwa tekanan garis keturunan pada dasarnya merupakan bentuk energi darah. Energi garis keturunan dari klan naga banjir surgawi yang terdapat di dalam kolam ini sebenarnya dapat dimanfaatkan. Ye Yunfei tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Ia memanggil roda totem 9 istana.
Roda totem tersebut perlahan muncul di belakang tubuhnya. Di dalam salah satu petaknya terdapat binatang suci naga azur. Begitu muncul, naga azur tersebut segera membuka mulutnya dan mulai menyerap energi tekanan garis keturunan yang berasal dari dasar kolam. Energi tekanan garis keturunan yang sangat besar itu terus mengalir menuju naga azur dan diserap olehnya. Selain itu, Ye Yunfei juga menyadari bahwa intisari garis keturunan klan naga banjir surgawi ini dapat digunakan untuk mengolah teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi. Sebelumnya ia sempat merasa kesulitan karena tidak mengetahui di mana harus menemukan esensi garis keturunan tingkat tinggi untuk melatih teknik tersebut hingga tingkat ke-6. Namun kini, esensi garis keturunan klan naga banjir surgawi justru berada tepat di hadapannya. Dengan pemikiran itu, Ye Yunfei segera menggunakan teknik rahasia pemurnian garis keturunan miliknya untuk mulai memurnikan esensi garis keturunan yang terkandung di dalam air kolam. Ketika proses itu dimulai, tekanan garis keturunan yang sebelumnya menekan tubuhnya langsung berkurang. Sebagian tekanan garis keturunan dari dasar kolam diserap oleh binatang suci naga azur di dalam roda totem 9 istana, sementara sebagian lainnya dimurnikan oleh Ye Yunfei menjadi esensi garis keturunan. Dengan kondisi tersebut, tubuh Ye Yunfei dapat terus bergerak turun dengan lebih mudah menuju kedalaman kolam. Sementara itu, di permukaan kolam, Xiao Hui yang berada paling dekat dengan posisi Ye Yunfei sebelumnya tiba-tiba menyadari bahwa Ye Yunfei telah menghilang dari tempatnya. Ia segera merasa terkejut dan kebingungan. Perhatian 4 siswa lainnya langsung tertarik oleh keanehan tersebut. Mereka membuka mata dan melihat ke arah tempat Ye Yunfei sebelumnya duduk bersila. Namun Ye Yunfei sudah tidak terlihat di sana. Wenzi segera menduga bahwa Ye Yunfei mungkin telah menyelam ke dalam kolam. Mendengar dugaan itu, Feng Yunao justru merasa sangat senang. Ia berpikir bahwa Ye Yunfei mungkin sedang mencari kematian dengan menyelam ke dasar kolam. Ia mengingat bahwa Dekan Shangguan sebelumnya telah mengatakan bahwa dengan kemampuan mereka, menyelam hingga kedalaman 100 meter saja sudah cukup untuk menyebabkan kematian. Ia mulai berpikir bahwa Ye Yunfei mungkin sudah berada dalam bahaya besar. Qin An juga menunjukkan ekspresi dingin. Ia berharap Ye Yunfei tidak mati begitu saja karena ia masih ingin membalas dendam secara pribadi suatu hari nanti. Sementara itu Xiao Hui dan Du Guhuan justru dipenuhi kecemasan. Xiao Hui merasa kesal dengan tindakan Ye Yunfei yang begitu ceroboh. Tanpa ragu, Du Guhuan segera menyelam ke dalam kolam untuk mencari Ye Yunfei. Xiao Hui merasa terkejut melihat tindakan tersebut dan menyadari bahwa menyelam ke dalam kolam sangat berbahaya. Namun Du Guhuan tetap melanjutkan tindakannya. Setelah melihat hal itu, Xiao Hui juga memutuskan untuk ikut menyelam ke dalam kolam. Wenzi yang semula terlihat ragu akhirnya juga mengikuti mereka dan menyelam ke dalam kolam. Feng Yunao melihat tindakan ketiga orang itu dengan ekspresi yang aneh. Kekalahan berulang yang ia alami dari Ye Yunfei telah memengaruhi kondisi mentalnya, sehingga sikap dan tindakannya mulai menunjukkan kecenderungan yang tidak stabil. Di bawah permukaan kolam, Du Guhuan, Xiao Hui, dan Wenzi terus menyelam semakin dalam. Ketika mereka mencapai kedalaman sekitar 70 hingga 80 meter, tekanan garis keturunan yang sangat kuat mulai terasa. Tekanan tersebut membuat mereka menyadari betapa berbahayanya kedalaman kolam ini. Garis keturunan Phoenix sejati di dalam tubuh Xiao Hui mulai aktif secara alami untuk melawan tekanan tersebut. Sementara itu esensi Tai Tiangang di dalam tubuh Wenzi juga muncul dan melindungi tubuhnya dari tekanan. Du Guhuan hanya mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri sehingga ia merasakan tekanan yang jauh lebih berat. Wajah Xiao Hui dan Wenzi mulai terlihat pucat karena tekanan yang semakin kuat. Ketika mereka mencapai kedalaman sekitar 100 meter, Du Guhuan mulai kesulitan menahan tekanan tersebut hingga darah merembes dari sudut mulutnya. Xiao Hui dan Wenzi juga mulai mengalami kesulitan bergerak. Pada saat itu Wenzi menyadari sesuatu yang mengejutkan. Mereka sudah mencapai kedalaman 100 meter tetapi masih belum melihat Ye Yunfei. Kesadaran itu membuat mereka bertiga merasakan kekhawatiran yang besar. Menurut peringatan Dekan Shangguan, menyelam lebih dari 100 meter akan berakibat fatal bagi mereka. Hal ini berarti Ye Yunfei kemungkinan berada dalam bahaya yang sangat besar. Xiao Hui menatap ke arah kedalaman kolam dengan perasaan campur aduk antara kecemasan, kemarahan, dan kekhawatiran. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari arah bawah kolam. Suara itu meminta mereka untuk segera kembali ke permukaan karena kondisi di kedalaman kolam sangat berbahaya. Begitu mendengar suara tersebut, Xiao Hui, Wenzi, dan Du Guhuan langsung menyadari bahwa suara itu adalah suara Ye Yunfei. Mereka sangat terkejut. Xiao Hui dan Wenzi segera menanyakan apa yang sedang dilakukan Ye Yunfei di bawah sana dan memperingatkannya tentang bahaya yang ada.
Ye Yunfei menjelaskan bahwa dirinya baik-baik saja dan hanya ingin memeriksa keadaan di bawah kolam. Ia meminta mereka untuk segera kembali ke permukaan karena jika mereka terus menyelam lebih dalam, mereka bisa kehilangan nyawa. Xiao Hui tetap merasa khawatir dan meminta Ye Yunfei segera kembali ke atas. Namun Ye Yunfei menjelaskan bahwa ia masih ingin melihat keadaan lebih dalam sebelum kembali. Ia kembali meminta mereka untuk tidak membuat masalah dan segera kembali ke permukaan air. Wenzi merasa sangat terkejut karena dari suara Ye Yunfei tampaknya ia benar-benar tidak mengalami masalah apapun. Dengan rasa ingin tahu, Wenzi akhirnya bertanya pada Ye Yunfei mengenai kedalaman tempat ia berada saat itu. Ye Yunfei menjawab bahwa dirinya sudah berada di kedalaman sekitar 1.500 meter. Setelah menyampaikan hal tersebut, suaranya tidak terdengar lagi. Xiao Hui, Wenzi, dan Du Guhuan langsung terdiam di tempat mereka. Angka kedalaman yang baru saja mereka dengar membuat mereka bertiga merasa sangat terkejut, hingga mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka salah mendengar. Wenzi benar-benar terkejut ketika menyadari apa yang baru saja mereka dengar. Dalam pikirannya, Ye Yunfei sudah menjadi sosok yang sangat aneh dan sulit dipahami. Mereka bertiga bahkan tidak mampu bertahan pada kedalaman 100 meter, sementara Ye Yunfei justru berada jauh di bawah sana hingga kedalaman 1.500 meter dan terdengar masih dalam keadaan baik. Hal itu membuat Wenzi secara spontan berpikir bahwa orang seperti Ye Yunfei benar-benar seperti monster. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Xiao Hui berpikir sejenak. Ia menyadari bahwa tetap berada di kedalaman tersebut hanya akan semakin membahayakan mereka. Akhirnya ia memutuskan bahwa mereka harus kembali ke permukaan. Wenzi juga setuju dengan keputusan itu. Ia memahami bahwa mereka tidak mungkin bisa dibandingkan dengan orang seperti Ye Yunfei. Baginya, kembali ke permukaan air adalah pilihan yang jauh lebih aman. Sementara itu, Du Guhuan juga memiliki pemikiran sendiri. Dalam hatinya ia semakin yakin bahwa Ye Yunfei memang bukan orang biasa. Ia bahkan merasa bahwa dapat mengikuti Ye Yunfei mungkin merupakan kesempatan langka dalam hidupnya. Setelah itu, ketiganya mulai kembali menuju permukaan air. Ketika mereka muncul kembali di atas kolam, Feng Yunao segera memperhatikan bahwa hanya Xiao Hui, Wenzi, dan Du Guhuan yang kembali. Ye Yunfei sama sekali tidak terlihat di permukaan air. Melihat hal itu, Feng Yunao tidak dapat menahan dirinya untuk merasa puas. Di dalam hatinya ia berharap Ye Yunfei benar-benar mengalami sesuatu di kedalaman kolam dan tidak bisa kembali lagi. Baginya, orang seperti Ye Yunfei memang seharusnya sudah mati sejak lama. Namun Wenzi langsung merasa marah ketika mendengar pemikiran semacam itu. Ia segera membalas dengan kata-kata yang penuh kemarahan dalam hatinya, menyatakan bahwa sekalipun Feng Yunao mati, Ye Yunfei tetap akan hidup. Mendengar sikap Wenzi yang berani menentangnya, Feng Yunao memperlihatkan tatapan dingin yang penuh dengan ancaman. Ia memperingatkan bahwa jika Wenzi terus bersikap tidak sopan, ia bisa saja membunuhnya di tempat itu. Melihat situasi yang menjadi semakin tegang, Xiao Hui segera mengirimkan pesan telepati kepada Wenzi agar tidak memancing masalah. Tanpa kehadiran Ye Yunfei, tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat mengalahkan Feng Yunao. Sementara itu, jauh di bawah kolam, Ye Yunfei terus bergerak menuju kedalaman. Pada saat itu ia telah mencapai kedalaman sekitar 2.000 meter. Tekanan garis keturunan di tempat tersebut sudah jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Namun binatang suci naga biru yang berada di roda totem 9 istana di belakang Ye Yunfei terus menyerap tekanan garis keturunan yang datang dari segala arah. Semakin banyak energi yang diserap, tubuh naga biru itu tampak semakin padat dan kuat. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga terus memurnikan esensi garis keturunan yang diperolehnya. Dengan adanya dua teknik tingkat tinggi yang ia miliki, yaitu roda totem 9 istana dan teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi, tekanan garis keturunan dari klan naga banjir surgawi sama sekali tidak mampu menjadi ancaman bagi Ye Yunfei. Namun sebenarnya ada satu alasan yang bahkan lebih penting. Di dalam lautan jiwa Ye Yunfei masih terdapat jejak kekuatan jiwa milik Kaisar Langit. Tekanan garis keturunan dari klan naga banjir surgawi sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan jiwa seorang Kaisar Langit. Perlu diketahui bahwa Kaisar Langit merupakan salah satu makhluk terkuat yang pernah ada di dunia. Kekuatan mereka jauh melampaui makhluk seperti klan naga banjir surgawi. Dengan perlindungan tersebut, Ye Yunfei terus bergerak turun ke kedalaman yang lebih dalam. Ia melewati kedalaman 3.000 meter, kemudian 4.000 meter, dan terus melanjutkan perjalanan ke bawah. Jika para petinggi Akademi Penjaga mengetahui bahwa Ye Yunfei mampu mencapai kedalaman seperti itu di kolam naga surgawi, mereka pasti akan sangat terkejut.
Bahkan Xie Changkong yang merupakan ahli terkuat di Akademi Penjaga hanya mampu mencapai kedalaman maksimal sekitar 3.500 meter. Namun saat ini Ye Yunfei sudah berada di kedalaman 4.000 meter, dan ia masih terus turun lebih jauh. Pada saat itu sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam pikirannya. Suara tersebut berasal dari Hu Miao yang berada di dalam ruang inti. Meskipun Hu Miao tidak berada di luar, ia masih dapat merasakan kondisi lingkungan di sekitar Ye Yunfei. Hu Miao merasakan bahwa tekanan garis keturunan di tempat itu sangat menakutkan dan kemungkinan besar berasal dari klan naga banjir surgawi. Ye Yunfei menyetujui dugaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa tekanan yang mereka rasakan memang berasal dari garis keturunan klan naga banjir surgawi. Menurutnya, kemungkinan besar terdapat seekor naga surgawi di dasar kolam tersebut. Namun Ye Yunfei berharap bahwa naga tersebut sudah mati. Jika naga itu masih hidup, maka situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Hu Miao menunjukkan sedikit rasa tidak puas ketika mendengar hal itu. Ia mengingatkan bahwa klan rubah surgawi kuno tidak kalah dengan klan naga banjir surgawi. Ye Yunfei hanya tertawa mendengar pernyataan itu. Ia menjelaskan bahwa Hu Miao saat ini masih terlalu lemah. Jika ia bertemu dengan naga banjir surgawi yang sudah dewasa, ia tidak akan memiliki peluang untuk melawannya. Hanya ketika Hu Miao benar-benar dewasa, ia baru bisa menghadapi klan naga banjir surgawi tanpa rasa takut. Percakapan itu berakhir ketika Ye Yunfei kembali fokus pada penyelamannya. Ketika ia mencapai kedalaman sekitar 8.000 meter, pandangannya tertuju pada sebuah lempengan batu yang berdiri di dasar air. Di atas lempengan batu itu terdapat sebuah prasasti dengan tulisan yang menjelaskan bahwa kolam ini ditemukan secara tidak sengaja. Tulisan tersebut juga menyebutkan bahwa air di dalam kolam mengandung sari darah yang sangat kaya dan murni. Menurut prasasti tersebut, kemungkinan terdapat sisa-sisa atau inti terdalam dari iblis besar di bawah kolam ini. Namun orang yang menulis prasasti itu mengakui bahwa karena keterbatasan kemampuannya, ia hanya mampu menyelam sampai pada kedalaman tersebut dan tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Tulisan itu ditandatangani oleh sang pelindung yang terhormat. Melihat prasasti itu, Ye Yunfei langsung memahami bahwa lempengan batu tersebut ditinggalkan oleh pelindung Dao di masa lalu. Ternyata pada masa itu pelindung Dao juga pernah menemukan kolam ini secara tidak sengaja dan menyelam ke dalamnya untuk melakukan penyelidikan. Namun ketika mencapai kedalaman 8.000 meter, ia telah mencapai batas kemampuannya dan tidak dapat turun lebih jauh. Dari kedalaman yang berhasil dicapai oleh pelindung Dao, Ye Yunfei dapat memperkirakan kekuatan orang tersebut. Menurut perhitungannya, kekuatan pelindung Dao kemungkinan berada pada tingkat ke-10 dari alam gua surga. Di benua Tianxuan, kekuatan seperti itu sudah termasuk di antara para ahli paling kuat. Setelah memahami hal tersebut, Ye Yunfei melanjutkan penyelamannya. Semakin dalam ia turun, tekanan garis keturunan yang ia rasakan juga semakin kuat. Karena itu setiap kali ia turun dalam jarak tertentu, ia harus berhenti sejenak agar binatang suci naga biru dapat menyerap tekanan garis keturunan tersebut. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga menggunakan teknik rahasia dari teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi untuk memurnikan sebagian energi tersebut. Dengan cara itu, ia terus bergerak semakin dalam. Setelah proses itu berlangsung selama 1 hari penuh, Ye Yunfei akhirnya mencapai kedalaman sekitar 15.000 meter. Di sanalah ia menemukan dasar kolam. Di dasar kolam terdapat sebuah istana bawah tanah berbentuk persegi panjang yang sangat besar. Luas istana bawah tanah itu mencapai lebih dari 10.000 meter persegi. Di dalam istana bawah tanah tersebut terbaring sebuah kerangka raksasa berwarna putih bersih. Kerangka itu memiliki panjang lebih dari 10.000 meter dan memancarkan tekanan yang sangat mengerikan. Begitu melihat kerangka tersebut, Ye Yunfei langsung menyadari bahwa itu adalah sisa-sisa tubuh dari klan naga surgawi. Hu Miao juga merasakan hal yang sama dan langsung menyadari bahwa kerangka tersebut memang berasal dari klan naga banjir surgawi. Tekanan luar biasa yang berasal dari kerangka naga itu segera menyelimuti Ye Yunfei. Tubuh Ye Yunfei terdorong mundur beberapa langkah akibat tekanan tersebut. Namun binatang suci naga biru di belakangnya segera menunjukkan reaksi. Naga biru itu mulai menyerap energi yang ada di sekitarnya dan melepaskan tekanan yang kuat untuk melawan tekanan yang berasal dari kerangka naga. Pada saat yang sama, dari dalam lautan jiwa Ye Yunfei muncul kekuatan jiwa yang sangat kuat. Kekuatan itu berasal dari sisa jiwa Kaisar Langit yang masih tersimpan di dalam dirinya. Dengan munculnya kekuatan tersebut, tekanan yang sebelumnya menekan Ye Yunfei langsung menghilang. Pada saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di dekat kepala kerangka naga surgawi tersebut tiba-tiba muncul sosok seorang pria berpakaian putih. Sosok itu tampak seperti bayangan yang perlahan terbentuk dari energi yang tersisa.
Tatapan pria berpakaian putih itu dipenuhi dengan rasa terkejut dan kebingungan saat memandang Ye Yunfei. Ia menyadari bahwa di dalam lautan jiwa Ye Yunfei terdapat jejak sisa jiwa Kaisar Langit. Keberadaan sesuatu seperti itu benar-benar mengejutkannya. Ye Yunfei dengan tenang memandang sosok tersebut dan segera memahami bahwa pria berpakaian putih itu merupakan jiwa sisa yang tertinggal dari naga surgawi yang telah mati di tempat ini. Selain itu, jiwa sisa tersebut sudah berada dalam kondisi yang sangat lemah. Ketika mendengar Ye Yunfei menyebut alam naga banjir surgawi, pria berpakaian putih itu kembali terkejut. Ia mengetahui bahwa benua Tianxuan merupakan benua yang relatif terpencil dan terbelakang. Para praktisi bela diri di tempat ini seharusnya tidak mengetahui apapun tentang alam naga banjir surgawi. Namun pemuda yang berdiri di hadapannya ini tampaknya mengetahui banyak hal tentang dunia tersebut, meskipun usianya tampak masih sangat muda. Ye Yunfei menatap sosok pria berbaju putih itu dengan tenang. Dalam hatinya tidak ada sedikit pun kegugupan. Ia dengan santai menyatakan bahwa dirinya tentu saja mengetahui tentang alam Tianjiao. Ia bahkan mengetahui legenda mengenai Raja Naga Banjir yang memerintah 8 suku naga banjir surgawi, sosok yang kekuatan dan kewibawaannya sangat mengagumkan di wilayah tersebut. Ketika mendengar hal itu, pria berbaju putih itu semakin terkejut. Pengetahuan Ye Yunfei terlalu luas untuk ukuran seorang pemuda dari benua terpencil seperti benua Tianxuan. Ia merasa bahwa identitas Ye Yunfei pasti tidak sederhana. Keterkejutannya berubah menjadi kewaspadaan yang kuat. Ia menuntut penjelasan mengenai siapa sebenarnya Ye Yunfei. Pada saat emosi itu muncul, tekanan garis keturunan yang luar biasa dilepaskan dari kerangka naga surgawi yang terbentang di dalam istana bawah tanah. Tekanan tersebut begitu kuat sehingga seluruh ruang istana bawah tanah seolah bergetar hebat. Energi garis keturunan itu sebenarnya tersimpan di dalam kerangka naga surgawi tersebut. Sementara jiwa yang tersisa dari naga itu sendiri sudah sangat lemah dan hampir tidak berarti. Namun Ye Yunfei tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Jejak jiwa Kaisar Langit yang berada di dalam lautan jiwanya langsung melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, roda totem 9 istana di belakangnya memancarkan kekuatan. Binatang suci naga biru di dalam roda totem itu mengeluarkan tekanan kuat untuk menahan tekanan garis keturunan yang datang dari kerangka naga surgawi. Pria berbaju putih itu segera menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia dapat merasakan dengan jelas bahwa perlindungan yang menyelimuti Ye Yunfei memang berasal dari jejak jiwa Kaisar Langit. Kesadaran itu membuatnya semakin terkejut. Ia mulai memahami bahwa pemuda di hadapannya bukanlah orang biasa. Pada saat itu, Hu Miao tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei. Ia menatap kerangka naga surgawi yang panjangnya lebih dari 10.000 meter dengan penuh rasa ingin tahu. Pria berbaju putih itu langsung mengenali aura yang dimiliki Hu Miao. Ia menyadari bahwa makhluk kecil di hadapannya berasal dari klan rubah surgawi purba. Keterkejutannya semakin besar ketika ia mengingat bahwa Hu Miao baru saja memanggil Ye Yunfei sebagai tuannya. Klan rubah surgawi purba dikenal sebagai ras kuno yang sangat sombong dan memiliki garis keturunan yang bahkan lebih mulia dibandingkan klan naga banjir surgawi. Ras seperti itu hampir tidak mungkin dengan mudah mengakui seseorang sebagai tuan. Namun kenyataan yang ada di hadapannya justru menunjukkan hal tersebut. Hu Miao dengan santai menyatakan bahwa menjadi rubah surgawi purba bukanlah sesuatu yang istimewa di hadapan Ye Yunfei. Baginya, dapat mengikuti Ye Yunfei justru merupakan sebuah keberuntungan besar. Hu Miao memahami bahwa Ye Yunfei pernah menjadi Kaisar Langit. Jika suatu hari nanti Ye Yunfei bangkit kembali dan merebut kembali tahtanya, ia pasti akan mampu mengikuti jejak Ye Yunfei dan berdiri di puncak dunia. Selama bersama Ye Yunfei, Hu Miao sudah memahami sifatnya dengan sangat baik. Ye Yunfei adalah seseorang yang menghargai hubungan dan kesetiaan. Ketika ia bangkit kembali suatu hari nanti, ia tidak akan melupakan orang-orang yang setia mengikutinya. Pria berbaju putih itu akhirnya menarik kembali tekanan garis keturunan yang sebelumnya ia lepaskan. Ia mulai memahami bahwa Ye Yunfei tidak boleh dipandang rendah. Jika bahkan rubah surgawi purba bersedia mengikuti pemuda ini, maka identitas Ye Yunfei pasti sangat luar biasa. Selain itu, tekanan garis keturunan yang seharusnya sangat menakutkan ternyata sama sekali tidak berpengaruh pada Ye Yunfei. Setelah suasana kembali tenang, Ye Yunfei berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia menatap pria berbaju putih itu tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Dengan nada tenang, ia menanyakan alasan mengapa naga surgawi tersebut datang ke benua Tianxuan dan mengapa ia akhirnya mati di tempat ini. Pria berbaju putih itu terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa sisa jiwanya tidak akan mampu bertahan lama lagi. Jika ia tidak menceritakan kisahnya sekarang, maka kisah tersebut mungkin akan hilang selamanya.
Akhirnya ia memutuskan untuk menjelaskan semuanya. Ia mengungkapkan bahwa kematiannya di benua Tianxuan berkaitan dengan sebuah benda kecil yang kemudian ia keluarkan dengan lambaian tangannya. Di hadapan Ye Yunfei muncul sebuah menara kecil berwarna kuning seukuran kepalan tangan. Menara itu memiliki 9 lantai dan bentuknya terlihat kuno serta sederhana. Ye Yunfei memperhatikan menara kecil itu dengan seksama, namun pada pandangan pertama ia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Pria berbaju putih itu kemudian mulai menceritakan masa lalunya. Ia menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya adalah putra mahkota dari klan Tianjiao. Ayahnya merupakan salah satu tetua penting di dalam klan tersebut. Namun suatu ketika seorang tetua lain yang haus kekuasaan secara diam-diam mengumpulkan para pengikutnya dan melancarkan serangan terhadap ayahnya. Serangan itu menyebabkan ayahnya terluka parah. Sebelum meninggal, ayahnya melakukan segala yang ia mampu untuk melindungi dirinya dan saudara laki-lakinya agar dapat melarikan diri dari alam Tianjiao. Menara kecil yang berada di hadapan mereka disebut Pagoda Xuan Huang. Pagoda itu merupakan harta paling berharga milik klan Tianjiao dan sekaligus simbol identitas kepala klan. Ayahnya menyuruhnya melarikan diri sambil membawa Pagoda Xuan Huang. Setelah melarikan diri dari alam Tianjiao, ia dan saudaranya terpaksa berpisah agar dapat meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Namun tetua pengkhianat yang ingin merebut kembali Pagoda Xuan Huang mengirim banyak orang untuk memburu mereka ke berbagai tempat. Dalam pelarian itu ia terluka sangat parah. Ia akhirnya sampai di benua Tianxuan dan bersembunyi di tempat ini. Namun luka yang ia derita terlalu berat sehingga pada akhirnya ia tetap mati di tempat ini. Ye Yunfei mengangguk perlahan setelah mendengar kisah tersebut. Ia menyadari bahwa pria di hadapannya ternyata adalah Pangeran Jiao dari klan Naga Banjir Surgawi. Pangeran Jiao mengingat kembali pengkhianatan yang dilakukan oleh tetua klannya. Ia menggertakkan giginya karena kebencian yang mendalam. Ayahnya selalu mempercayai tetua itu sebagai orang kepercayaan dan tangan kanan. Namun orang itu justru mengkhianatinya demi kekuasaan. Setelah menceritakan semuanya, Pangeran Jiao tiba-tiba menanyakan apakah Ye Yunfei tertarik untuk mendapatkan Pagoda Xuan Huang. Ye Yunfei merasa sedikit terkejut. Ia mengetahui bahwa Pagoda Xuan Huang merupakan simbol penting bagi klan Tianjiao. Ia bertanya apa gunanya baginya mengambil benda tersebut. Sebagai jawaban, Pangeran Jiao menunjuk ke arah menara kecil itu. Dari dalam Pagoda Xuan Huang muncul gumpalan kabut kuning yang sangat tipis. Kabut itu begitu tipis hingga hampir tidak terlihat oleh mata. Gumpalan kabut tersebut tampak biasa saja pada pandangan pertama. Namun ketika kabut itu jatuh ke tanah di dalam istana bawah tanah, terjadi perubahan yang mengejutkan. Tanah di tempat itu langsung terbelah dan membentuk jurang besar dengan lebar lebih dari 20 meter dan panjang lebih dari 100 meter. Ye Yunfei langsung terkejut ketika menyadari apa sebenarnya kabut kuning itu. Kabut tersebut adalah Qi kekacauan primordial, atau yang dikenal sebagai Xuan Huang Heavy Qi. Pangeran Jiao menjelaskan bahwa Pagoda Xuan Huang mengandung sejumlah besar energi berat Xuan Huang. Ye Yunfei tidak dapat menahan diri untuk merasa kagum. Xuan Huang Heavy Qi merupakan energi yang sangat istimewa di dunia. Energi tersebut terkenal memiliki berat yang luar biasa. Bahkan gumpalan energi sekecil sehelai rambut dapat dengan mudah menghancurkan sebuah gunung. Selain itu, energi ini juga dapat digabungkan dengan energi spiritual atau tubuh fisik melalui teknik tertentu, sehingga dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara drastis. Ketika memahami nilai sebenarnya dari Pagoda Xuan Huang, tatapan Ye Yunfei langsung berubah menjadi penuh minat. Pangeran Jiao menjelaskan bahwa selain energi Xuan Huang yang sangat berharga, Pagoda Xuan Huang juga menyimpan banyak teknik rahasia yang diwariskan oleh klan Tianjiao dari generasi ke generasi. Semua teknik tersebut disegel di dalam menara dan hanya dapat diperoleh dengan mempelajarinya secara perlahan. Setelah menjelaskan semua itu, Pangeran Jiao menyatakan bahwa ia bersedia memberikan Pagoda Xuan Huang kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei merasa heran dan bertanya mengapa ia ingin memberikan harta berharga seperti itu. Pangeran Jiao menjelaskan bahwa sisa jiwanya tidak akan bertahan lama lagi. Tidak lama lagi ia akan benar-benar menghilang dari dunia. Namun sebelum itu terjadi, ia memiliki satu obsesi yang belum terpenuhi. Obsesi itu adalah balas dendam. Namun ia tahu bahwa dirinya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya sendiri. Karena itu ia berharap Ye Yunfei bersedia membalas dendam atas namanya suatu hari nanti. Ye Yunfei menjelaskan bahwa klan Naga Banjir Surgawi adalah ras yang sangat kuat. Tetua pengkhianat itu kemungkinan besar sudah menjadi kepala klan sekarang. Ia mempertanyakan apakah dirinya benar-benar mampu membalas dendam tersebut. Namun Pangeran Jiao hanya meminta satu janji sederhana.
Jika suatu hari nanti Ye Yunfei menjadi cukup kuat, ia berharap Ye Yunfei bersedia membantunya membalas dendam. Jika pada akhirnya Ye Yunfei tidak pernah mencapai tingkat kekuatan itu, maka pagoda Xuan Huang tetap akan menjadi hadiah yang ia berikan. Ye Yunfei terdiam sejenak untuk berpikir. Kisah Pangeran Jiao mengingatkannya pada pengalaman pribadinya. Di masa lalu, Ye Yunfei pernah bersahabat sangat dekat dengan 3 kaisar langit lainnya di dunia besar Hongmeng. Mereka seperti saudara yang berbagi pikiran dan rahasia satu sama lain. Namun ketika Ye Yunfei sedang menjalani cobaan untuk menjadi dewa, ketiga kaisar langit itu justru mengkhianatinya dan melancarkan serangan mendadak. Pengkhianatan adalah hal yang paling dibenci oleh Ye Yunfei. Karena itu ia dapat merasakan penderitaan yang dialami oleh Pangeran Jiao. Akhirnya Ye Yunfei mengangguk dan menerima permintaan tersebut. Ia berjanji bahwa jika suatu hari nanti ia memiliki kekuatan yang cukup, ia akan membantu membalaskan dendam Pangeran Jiao. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.